Dengan kebiasaan saya ya, saya milih Sintayong. Oh. Milih Sintayong, Ya, oke. karena kebiasaan di Indonesia memang seperti itu. Tapi lebih enak kalau dilatih pelatih seperti Patrick Kluivert karena pertanyaanku adalah kenapa dulu memilih untuk jadi WNI? ya sebenarnya waktu menjadi WNI itu kebetulan. Awalnya sebenarnya kebetulan karena saya tidak pernah mikir mau jadi WNI. Ketika saya lagi melakukan urus kitab, kitas kelima, lagi urus kitas kelima, Bapak yang sering bantu saya, Bapak imigrasi yang sering bantu saya, langsung bilang, dia bilang, kenapa nggak bikin WNI? Aku bilang, waduh, Pak, WNI gimana? Ya, jadi orang Indonesia. Anak, istri, mau dibawa kemana nanti? Aku, dari situlah, aku bilang, benar juga. Terus aku tanya langsung, gimana caranya? Dapat kitas, 3 bulan pakai, bisa ajukan Indonesia, 6 bulan dapat. Oh ya? Ya. Dari situ datangnya. Dari situ. Berarti keluarga ya? Keluarga ya? Bukan ada yang bilang Enggak. supaya gampang dapat klub nih, nggak gitu? Karena kan ada kuota pemain asing, banyak yang begitu. Supaya gampang dapat klub nih, gitu. Jadi WNI aja gitu, nggak ada yang nawar-nawar gitu? Kalau punya WNI belum tentu juga bisa dapat klub kan. Sedangkan yang warga negara Indonesia kan banyak yang nggak dapat klub. Oh iya. Oke, ya. Logikanya masuk benar. 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 Masuk akal. Atau mungkin sempat ada mimpi masuk timnas Indonesia mungkin? Enggak. Oh enggak ya? Enggak pernah. Mungkin orang kira saya karena mau main timnas atau enggak. Kayak gitu kejadiannya. Jadi ya habis itu ya pas yang bahas itu Bapak itu baru saya mulai mending ya. Jadi tertarik dari situ, kepikiran terus. Ya udah. Demi keluarga ya, intinya ya. Demi keluarga, oke. Ini kan istrinya pas di PSPS ya menikah ya sama istri yang sekarang? Iya. Oke. Pas di PSPS. Jadi cintanya pun juga di Cintanya Pekanbaru. juga di PSPS ya. Semua cinta di Pekanbaru ya. Iya. Bahkan katanya KTP itu Pekanbaru. Ya. Ini menarik. Oke, warga Pekanbaru. Seru-seru. Gubernur Riau. Kenapa jadi ke politik sih? Kamu nih gua nih. Ini Gubernur Riau, ini ada warga Bapak ini nih, pemain bola ini. Berarti belum pernah ada panggilan timnas seperti itu gitu nggak ya? Belum. Oh, nggak ada ya. Nanti melatih PON. Oh, PON Ini pelatih PON Pekanbaru nanti nih, Riau nih. udah punya lisensi. Punya lisensi. Ya, Oke, bisa. oke. Ya, Pak Gubernur. Sambil nunggu panggilan dari Pak Gubernur, ada ini nggak? Ada pandangan, ada mungkin kan juga mungkin belum pernah dipanggil timnas, tapi mengikuti nggak perkembangan timnas saat ini? Ya pastilah. Gimana melihat timnas saat ini bersama Coach Patrick Kluivert? Ya, dengan Coach Patrick Kluivert sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sintayong. Karena Patrick Kluivert itu bawa gaya Eropa. Gaya Eropa yang agak slow ketika ada kesempatan cepat. Slow ketika ada kesempatan cepat. Tapi sebelumnya Sintayong itu memang gaya Asia. Gaya Asia itu yang membawa kita harus siap lari 90 menit. Intensitasnya beda. Intensitasnya beda. Makanya kalau kita lihat dengan Patrick Kluivert, kalau timnas main, kita merasa
tim orang itu capek, tapi sebenarnya nggak capek. Kita merasa capek, kita merasa karena cuaca juga tidak mendukung. Karena rata-rata orang itu kan yang main di timnas sekarang bukan mereka tidak terbiasa dengan cuaca Asia yang ada di Indonesia. Jadi agak sulit. Tapi dengan Sintayong memaksa mereka beradaptasi secepat mungkin. Jadi itu Makanya berat kalau ya? Itu berat untuk pemain Eropa ya? berat, sangat berat. Makanya kalau dilihat ya kalau orang itu main dengan timnas agak slow, kadang-kadang ya tidak, karena ya mereka harus menjaga stamina. Oke. Harus menjaga stamina, takutnya kalau awalnya mulai cepat-cepat ya mungkin babak 2 udah selesai, udah habis. Oh, makanya latihan fisiknya STY itu keras ya. Oh. Ya. Karena gaya Korea itu Iya. ya. Kalau Patrick Kluivert lebih gaya Belanda. Makanya kalau kita lihat timnas dengan Sintayong itu dulu anak-anak bisa lari 90 menit non-stop. Ya, pokoknya ya karena gaya main dia memang seperti itu. Dia tidak mau ada pemain yang jalan. Oke. Itu benar, itu benar. Ya. Tapi kalau Patrick Kluivert ya harus main dengan Main dengan otak. otak. Walaupun jalan ya tapi pinter. Oke. Kalau di antara dua pelatih ini, siapa yang mau jadi pelatihnya, yang diinginkan jadi pelatihnya Bang Herman Jumavo? Dengan kebiasaan saya ya, saya milih Sintayong. Oh. Milih Sintayong. Ya, Oke. karena kebiasaan di Indonesia memang seperti itu. Jadi latihan fisiknya Memang Intensitasnya. tinggi, luar biasa karena ya. Tapi kalau saya ya, kalau saya ya, tapi lebih enak kalau dilatih pelatih seperti Patrick Kluivert karena walaupun ada latihan fisiknya tapi tidak merasa seberat Sintayong. Tapi saya melihat diri saya di Sintayong. Sintayong. Lebih cocok dengan Ya, Sintayong. lebih gitu ya. cocok. Ya. Ini mungkin karena napas badaknya ini. Sama jangan makan cabai ya. Jarang makan cabai, napas badak ini Terminator nih. Terminator lapangan hijau ini. Kenapa dari usia ini sampai usia sekarang masih aja hidup gitu, masih aja main gitu. Masih main. Sekarang di usia 45. 45 tahun masih 45. main bola. Masih main bola. Wow. Ini emang benar-benar panutan ini emang. Panutan. Tapi kalau latihan fisik di klub gitu masih ini ya? Masih ikut. Ya, harus ikut lah. Masa nggak ikut? Saya dengar salah satu yang terbaik saya dengar. Di latihan fisik klub ada tes apa VO2 max gitu-gitu, katanya Herman Jumavo itu yang paling baik yang saya dengar. Bukan yang paling baik, ada yang lebih baik dari saya. Oh, ada tapi ya. yang paling konsisten. Oke, konsisten ya. Oke. Yang paling baik banyak, tapi yang konsisten cuma Bang Herman Jumavo doang. Bukan cuma saya juga. Ada juga yang konsisten, tapi saya juga masuk salah satu pemain yang selalu ingin konsisten. Nah, saya agak lucu ini. Bang Herman Jumavo 45 tahun masih aja bermain bola gitu. Ini anak-anak muda gimana ini nanti ya? Itu yang sebenarnya itu yang bikin saya tetap semangat ya untuk main. Karena saya mau tunjukkan sama anak muda itu kalau jangan jadikan umur masalah. Ya, Usia hanya angka ya. Itu berlaku buat dia, buat kita nggak berlaku. Gue di sekolah genap boleh. Buat Herman Jumavo aja tuh. Di timnas sekarang kan kebetulan Bang Herman kan striker di timnas. Ngelihat stok striker timnas kita sekarang bagaimana? Kalau stok timnas sekarang ya Ole, ada Rafael Struijk, ada Hoki Caraka. Hoki Caraka jangan dilupakan, Pak. Iya kan satu-satu. Samanta, Ramadan Sananta itu. Iya, sebenarnya tipenya hampir sama. Hampir sama tipe yang, karena menurut saya ya, di salah satu tim kita harus punya
variasi striker karena semua tim berbeda strategi, berbeda filosofi. Nah mungkin cara bermain Patrick Kluivert dari Eropa, sekelas Barcelona aja, sekelas kita contoh, sekelas Barcelona aja bisa ambil Lewandowski. Lewandowski itu bukan tipe yang bisa dribble satu lawan satu. Dia memang target man. Nah itu Indonesia nggak punya target man. Oke, Ya jadi juga ya. yang main di liga ini, yang dilihat sama Bang Herman, Ya, kira-kira siapa striker selain yang udah ada di timnas sekarang, yang kira-kira masih bagus gitu? Ada nggak yang dikenal gitu? Atau memang sama sekali nggak ada yang terkenal striker Indonesia? ada. Tapi saya kalau dibilang terkenal, soalnya saya tidak menonton semua tim juga. Oke, yang Pasti ada. Kalau masalahnya gini, kalau di Indonesia pemanggilan pemain itu cuma dibatasi di Liga 1. Harusnya yang ya, panggil kan yang kita nggak tahu bibit-bibit yang di bawah itu kita bisa dapat emas di situ. Oke, misalnya di Liga 2 Bisa, gitu. di Liga 2 bisa. Liga 2 ada berapa pemain? Ini terlalu dibatasin ya. Ya, karena Indonesia cuma lihat, oke, Liga 1. Itu pun ya harus main di tim elit. Oke. Nah, baru mata di situ. Biasanya contoh ya, maaf, kalau kita di luar sana, kadang-kadang kita lihat banyak wanita lewat, tapi mata kita enggak. Tapi ketika teman bilang, lihat, baru kita, cantik ya. Padahal dari tadi, sugesti gitu. Padahal dari tadi dia lewat situ, dia ada lewat. Nah, tapi karena ada teman yang bilang, lihat, iya cantik juga ya. Oke, sama juga dengan pemain bola ya. Sama juga. Bisa aja dia main situ, main. Ketika orang bilang, coba lihat anak gitu, bagus. 2 kali, 3 kali lihat, bagus ya dia. Kayak gitu. Berarti harus turun nih. Harus turun. Harus pencari bakat ini Memang harus turun. ya. Makanya kalau dibilang si coach siapa? Timnas. Indra Safri. Indra Safri. Makanya orang sering bilang Indra Safri pinter cari pemain. Kenapa dia pinter cari pemain? Karena dia turun ke bawah. Bukan dia pinter, tapi karena dia berani turun ke bawah, makanya dia ketemu. Belusukan ya. Iya. Yang lain kan cuma duduk lihat atas. Dia turun sampai ke bawah. Oke, ini pelatih yang turun ke bawah ini kayaknya nanti ini nih. Iya. Iya. Makanya dia bisa ketemu yang semua sekarang. Kayak Egy ya. Egy semuanya. Witan. Kan itu dari dia. Iya. Buat ini sebenarnya Bang Herman ini mengharapkan pelatih sekarang tuh untuk turun, lihat langsung. Jangan pilih-pilih. Memang ya. Tapi menurut saya di Indonesia bukan berarti kamu main di Persija atau di Persib atau di apa, bukan berarti kamu lebih bagus dari yang main di Persija atau di Persela atau di Atau di PSMS lah gitu ya. Atau di PSMS, ya bukan berarti enggak, nasib. Itu yang mendukung, itu nasib. Tapi kalau secara kualitas mungkin yang di Gresik lebih bagus dibanding yang di Persija. Tapi karena nasibnya ya memang seperti itu ya. Coba kita tukar dia ke sana, kamu ke Persija. Sama, orang akan lihat dia karena di Persija, bagus. Tapi yang di Gresik, ternyata gitu doang. Nggak kelihatan gitu nggak kelihatan. Ya. Misal ke klub-klub anta-baranta gitu ya. Itu. Oke. Menarik. Berarti itu salah satu PR ya di Indonesia ya kalau menurut. Kalau menurut saya itu salah satu PR.